Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai teman yang hobinya naik Vespa. Kalau naik Vespa dengan helm dan kacamata, rasanya sudah merasa eksis. Dia kemana-mana dengan merasakan, ini saya, ini dengan Vespa saya. Kalau ketemu anak-anak SD, kemudian hormat karena Vespanya tua, maka dia merasa bangga, merasakan, saya dihormati, orang-orang pada melihat saya. Nah itu, kemudian Vespa itu selalu dia pakai kemana-mana, dengan helm model Jepang, dan juga dengan kacamata model tentara Jepang. Maka teman saya tadi keliling kota setiap hari dan kemudian merasakan kenikmatannya menikmati Vespa itu. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat dia kecelakaan. Rupanya ketika lampu sudah menjelang merah, yaitu kuning, bukannya dia berhenti tetapi semakin kenceng narik gasnya. Wow! Pada saat itu ada cewek cantik dan seksi dengan pakaian-pakaian yang serba terbatas atau cenderung bahan pakaiannya kurang. Itu melintas, menyeberang jalan. Maka dia terkesima dalam hitungan detik. Wow, seperti bintang film ini lewat di seberang perempatan jalan ini baru menyeberang. Maka dia pun lupa dengan kemudinya, mau ngerem, mau ngegas, tetapi matanya sambil mengikuti gadis itu yang jalan, gadis seksi, dan dia sungguh dengan bahan pakaian yang minim sekali, yang kurang sekali. Maka kemudian tiba-tiba beruang, dia menabrak trotoar, saudara-saudari yang terkasih, jatuh dan akhirnya masuk rumah sakit. Vespanya ada perbaikan sedikit karena tahu ya Vespa itu besi semua kuat, tetapi tetap ada juga kerusakan yang harus penyok sana penyok sini, itu biasa. Saudara-saudari yang terkasih, gara-gara meleng sedikit melihat cewek cantik dan dengan bahan pakaian yang serba terbatas, dia kemudian teralih perhatiannya dan akhirnya nabrak kecelakaan, merugikan diri sendiri, dan dia pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, menjadi korban. Cewek tadi udah entah kemana tidak tahu, tetapi pikiran dia masih selalu mengikutinya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang kecelakaan besar karena Yohanes Pembaptis dibunuh gara-gara seorang cewek, yaitu anak Herodias. Karena apa? Herodes dalam kondisi mabuk dengan para tamu dari negeri tetangga dan juga tamu dari pembesar-pembesar kerajaannya. Kemudian mulai mabuk dan menjanjikan kepada anak Herodias, yaitu Salome, dibicarakan dalam Injil lain. Sebetulnya Yohanes itu pernah mengkritik Herodes dengan Herodias. Herodias itu sebetulnya istri Filipus, tetapi saudara Herodes, tapi kemudian Herodes mencintainya dan merebut Herodias dari saudaranya itu dan menjadikan istrinya. Dan rupanya si cewek Herodias juga menikmatinya karena dia haus kekuasaan. Maka dikritiklah oleh Yohanes Pembaptis dengan suara kenabiannya pada waktu itu. Herodes itu terombang-ambing. Kalau mau menangkap Yohanes Pembaptis, dia akan melawan penduduk warga yang sudah mempercayai Yohanes sebagai nabi. Kalau tidak ditangkap, dia mengkritik harga dirinya, mengkritik kekuasaan wibawanya, moralitasnya, karena dia mengambil istri dari saudaranya itu. Dan Herodias pun jengkel juga. Dia ingin menikmati hidup bersama Herodes yang posisinya
jauh lebih tinggi, lebih luas daripada saudaranya, yaitu Herodes tadi atau suaminya sendiri. Maka kemudian ketika banyak tamu, ada pesta, ada minum, dia meminta anak Herodias untuk menari. Dan ternyata tariannya bagus sekali. Dung 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 tetet 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 turangga manga maharita turangga tetet tetet tetet. Ini tari Kandi, tari turangga, tari khas kota Kandi Sri Lanka ya, ketika saya sudah pernah ke sana. Tetapi ini tariannya tentu saja tari di Galilea sana di zamannya Herodes. Ternyata Salome anak Herodias tadi menyukakan Herodes dan dia merasakan bahwa Salome menjadi penghibur yang utama, menyukakan banyak tamu di situ, juga tamu-tamu pemuka-pemuka negara lain yang hadir dalam pesta itu. Dan apa yang terjadi? Herodes setengah sadar karena mabuk, dia menjanjikan anaknya itu, minta apa saja akan aku turuti. Bahkan ketika kamu minta separuh dari istanaku, akan kuberikan kepadamu. Ini sudah orang gila dia. Sudah kebanyakan mabuk anggur orang tua yang tidak pernah habis-habis. Dan dia kemudian akhirnya menjadi orang yang tidak perhitungan. Maka kemudian Salome anak Herodias mulai bingung. Dia dipanggil ibunya, lalu dia lari ke ibunya Herodias yang sudah benci pada Yohanes, mengatakan atau menggunakan kesempatan itu. Minta kepala Yohanes Pembaptis, bukan kerajaan, tetapi kepala Yohanes Pembaptis yang selalu mengkritiknya. Maka saudara-saudari yang terkasih, akhirnya dengan sangat terpaksa Herodes yang sudah terjebak dengan kata-katanya sendiri dan juga dengan kesombongannya, akhirnya dia pun mengabulkannya. Akhirnya diperintahkanlah Herodes untuk dipotong kepalanya, dipenggal, dan kepalanya itu ditaruh di sebuah talam, diberikan kepada Salome, dan Salome pun memberikan kepada ibunya Herodias. Maka sudah tidak ada lagi suara kenabian Yohanes itu. Tetapi dalam pembukaan Injil hari ini, Yesus tampil dengan pengikut-pengikut yang kurang lebih sama dengan pengikut Yohanes Pembaptis. Maka banyak orang yang mengatakan, Yohanes Pembaptis telah bangkit. Para nabi, salah satu dari para nabi telah hadir sekarang di sini. Lalu Yohanes dianggap oleh Herodes. Herodes mengatakan, bukan nabi, dia adalah Yohanes yang sudah aku penggal kepalanya dan sekarang bangkit. Ketakutan, hati yang selalu merasa bersalah, disebabkan oleh apa? Oleh kemolekan wanita yang menari dan dipandu dengan kemabukan anggur orang tua yang dia minum. Sehingga dia pun akhirnya menyesal seumur hidup. Merasa hidupnya ketakutan, dikejar-kejar oleh jiwa roh dari seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa godaan-godaan untuk zaman sekarang bukan lagi godaan yang menakutkan seperti Gandarwo, Banaspati, seperti api yang menyala-nyala, seperti setan yang membuat orang menjadi takut, menjadi mati mau digigit dan seterusnya. Godaan sekarang adalah godaan yang lembut, yang manis, yang memabukkan, yang membuat kita semuanya menjadikan nyaman. Saya pernah mengalami suatu saat saya itu di kateter karena diperkirakan jantung saya tersumbat. Kemudian di tempat AC yang luas di ruang operasi, AC yang dingin, ruangan yang sedikit luas, di tempat operasi saya di kateter awalnya di nadi tangan, tapi ternyata gagal karena
membelok, membentuk es sehingga menuju jantung itu tidak bisa dikontrol dari luar itu kameranya dan kabelnya. Akhirnya terpaksa lewat nadi di paha. Dalam kondisi yang dioperasi, tentu saja dibius dari bagian perut ke bawah karena di pahanya ini yang dicoblos. Dan ketika dicoblos memang ada ngilu-ngilu sedikit. Kemudian terlihat bagaimana kondisi jantung saya. Ada penyumbatan atau tidak. Kalau penyumbatan berapa persen? Dokter mengatakan masih bagus. Ternyata penyumbatannya masih bisa diobati dengan obat-obatan. Yaitu obat minum, obat telan. Maka saya bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, begitu semua selesai, kemudian saya dikelilingi oleh perawat-perawat yang cantik, masih muda-muda. Dan kemudian ada satu perawat yang menutup luka bekas jarum yang untuk masukkan kabel kamera itu. Karena nadi itu seperti aliran sungai, maka kalau hanya dilem mungkin tidak kuat, maka kemudian dipencet mungkin beberapa menit. Saya merasakan enak sekali. Dan saya merasakan kalau memang saya tanya pada perawat, berapa lama ini suster? Mungkin ya 5 menit nanti atau 10 menit. Saya mengatakan sehari semalam saya juga tahan suster. Baru saya sadar ternyata saya pakai baju operasi, tidak pakai celana. Itu yang namanya godaan, itu justru nikmat. Menjerumuskan kita. Kita tidak sadar kalau digoda. Karena apa? Kalau tergoda, bukan sengaja digoda ya. Tidak sadar bahwa pelan-pelan kita menikmati. Bukan menakutkan, tetapi justru membuat kita semakin masuk mengikuti godaan itu. Entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk pasangan, entah dalam bentuk apa saja, tetapi membuat kita semakin menikmati. Itu menjadi kerinduan banyak orang. Bukan sesuatu yang menakutkan. Itu menjadi kenikmatan banyak orang. Dan akhirnya orang sudah jatuh tergoda oleh godaan-godaan yang lembut, yang tidak sadar tadi. Herodes juga sudah tergoda itu. Akhirnya memenggal Yohanes Pembaptis. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita semakin peka untuk discernment, membeda-bedakan roh. Mana roh jahat, mana roh baik. Kita ikuti roh baik dan kita singkiri roh jahat. Dan ketika kita semakin sir, kita selalu terombang-ambing. Di situ roh jahat berkarya. Tetapi ketika kita merasa semakin dikuatkan untuk berbuat baik, walaupun kadang berat, kadang tantangannya banyak, tetapi kita tidak putus asa. Roh baik menyemangati kita. Semoga discernment kita, pembedaan roh kita semakin matang dan kita bisa semakin bahagia bersama Tuhan yang membahagiakan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.